wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam al-Khatimah al-Hufaz al-Imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darin, amin. Hadis nomor 9510, riwayat Imam Nasa'i, Imam Tabrani dan kitab Al-Awsat, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdurrahman bin Utsman At-Taimi radhiyallahu anhu, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud. Naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an luqtatil haji, dari barang tercecer milik orang haji. Dari luqtah, barang tercecer, al-haji, orang melakukan ibadah haji. Arti dilarang untuk mengutipnya. Bahkan hadis ini sejalan dengan hadis mengatakan dilarang mengutip barang tercecer di tanah haram. Ini lebih dikembangkan lagi, jamaah haji bisa di tanah haram, bisa di luar tanah haram. Artinya karena jamaah haji yang banyak, besar peluang banyak barang tercecer. Kadangkala sengaja ditinggalkan sementara waktu, kemudian nanti balik diambil lagi, supaya tidak merepotkan pemilik. Apapun yang tercecer jangan dikutip, biarkan pemiliknya nanti mengutip. Karena saking ramainya orang melakukan ibadah haji, ada momen kita tidak bisa bawa barang itu kita tinggalkan dan kita ambil ketika kita kembali. Katakanlah sedang melontar jamroh, dia sedang membawa beban, dia akan taruh barangnya, dia akan melontar jamroh. Selesai pelontaran 7 kali, dia akan ambil barangnya. Nah, kalau sekiranya setiap orang berusaha mengutipnya, nanti banyak orang-orang yang kehilangan barang. Dan di sana tidak ada tempat penitipan, karena Mina bukanlah pemukiman, Arafah bukan pemukiman, Muzdalifah juga bukan pemukiman. Itu hanya tanah lapang yang ramainya di masa haji saja. Hadis berikutnya, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mahashi, dari tempat yang kotor. Tempat yang kotor, an-nisa'i, pada wanita. Apa tempat yang kotor? Dubur. Mana hadis yang lain Nabi melarang menggauli wanita dari duburnya. Maka tidak boleh masuk dari pintu belakang. Tamu yang terhormat itu adalah lewat pintu depan. Yang masuk lewat pintu belakang itu bukan tamu, tapi maling. Hadis berikutnya,
dari Sayyidina Abdullah bin Amr, kalau ada waw di ujungnya itu bacanya Amr. Kalau nggak ada waw ujungnya bacanya Umar. Kita lihat Ain Mim Ra, ada waw Amri, nggak ada waw Umaru. Sebetulnya nggak ada urusan itu waw dengan baris, tapi untuk membedakannya. Antum ketemu tulisan Daud, Dawudu, bacanya da panjang, wu panjang, Dawudu. Berapa wawnya? Rahmat Fadil, berapa wawnya? Coba tulis Dawudu. Hah? 2 waw, karena wawnya panjang. Tapi yang ada dalam tulisan berapa? 1. Digantikan dengan baris terbalik, doma terbalik, untuk menunjukkan waw itu panjang. Dawudu, wawnya 1, harusnya 2. Nah, waw yang ada pada Daud itu dicuri oleh si Amr ini. Dicurinya waw Daud. Akhirnya si Zaid mukul Amr. Daraba Zaidun Amran, telah memukul oleh si Zaid akan Amr. Itu contoh nahu pasti itu. Zaid yang mukul, Amr jadi sasaran. Kenapa di mana-mana si Zaid mukul Amr? Karena Amr telah mencuri waw milik Daud. Itu sejarahnya. Nah, di sini kalau ketemu waw itu berarti bacanya Amr, jangan Umar. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bapak beliau juga sahabat Nabi, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an-natsfis syaibi, dari mencabut uban. Hadis tadi malam, natfi, an-natsfi, tidak ada syaibi. Nah, syaibi ini dibuang, kemudian digantikan dengan alif lam. Nah, digantikan dengan alif lam. Jadi kalau disebut an-natsfi, mencabut, itu maknanya mencabut uban. Namanya alif lam ahdil zihni. Alif lam ahdil zihni. Jadi dilarang hukumnya mencabut uban. Biarkan saja dia tumbuh, karena itu adalah cahaya. Dari Sayyidina Abdurrahman bin Sibil, hadis ini terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sahih Imam Hakim. Hadisnya sahih. Naha, apa kata beliau? Melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam an-naqaratil ghurabi, dari mematok, dari patokan gagak, matok gagak, matok ayam makan beras, dipatok. Nah, mematok, sali patok ayam, bukan patok artinya dikasih tanda, tapi patok artinya diambil dengan paruhnya. Nah, Nabi melarang hal demikian. Maksudnya adalah melakukan sholat seperti ayam makan, melakukan ibadah sholat seperti mesin jahit. Nggak ada tumakninahnya. Ba'diyah. Kita beranjak dari tempat sholat mau ke tempat ba'diyah, lihat beda. So,
baru kita pindah di tempat sholat, mau cari tempat sholat sunnah, pas dia ke belakang dia udah salah. Bagaimana kencang sholatnya? Dan Nabi melarangnya. Nggak ada ekspres dalam sholat. Sholat itu dengan tenang. Orang yang sholat buru-buru, kehidupannya akan keliru. Orang-orang yang sholatnya tenang, kehidupannya akan tertata. Maka untuk melihat bagaimana kehidupan seseorang, lihat sholatnya. Kalau antum mau ngajak seseorang berbisnis, ini orangnya rapi atau tidak rapi, mengajak mencari seseorang pekerja, ini kerjanya rapi atau tidak rapi, teliti atau tidak teliti, lihat ibadah sholatnya, lihat ketika dia melakukan sholat sunat. Kalau sholat sunatnya bagus, kerja bagus. Kalau dia sholat sendiri, cepat, kencang, itu bukan arti pekerjaannya kencang, itu pekerjaannya tidak teliti. Banyak yang salah potong, banyak yang salah buka, banyak yang salah, pokoknya salah dalam segala hal. Apalagi kalau sampai tukangnya nggak sholat, kerjaannya berantakan, biasanya. Nah, tuh tiangnya, masa keramik dempet begini saja. Ini dempet, atau sini taruh sini. Ini santri juga bisa pasang begini, nggak perlu jadi tukang. Karena orang pasang keramik itu pinggirnya ini dipotong, pinggirnya itu disatukan, jadi ada sudut, nggak ada yang kelihatan. Ini kelihatan isi keramiknya. Ini tukang nggak sholat nih. Tuh tiang tuh, kenapa tiangnya dibungkus? Karena satu, semua tiang tuh begini susunannya, ke sana memanjangnya, sini lebarnya. Yang satu ini kebalik, ke sana sini memanjang, ini lebar si tiangnya. Nah, tukangnya tidak sholat, kerjaannya berantakan. Kayak begitu juga kehidupan orang-orang, dia sholat tapi buru-buru, pasti kehidupannya buru-buru juga. Cari calon menantu, dia sholatnya. Nah, cari karyawan, dia sholatnya. Cari teman bisnis, dia cara sholat. Jadi kalau sholatnya rapi, pekerjaannya rapi, kehidupannya rapi. Nah, kemudian Nabi melarang dari iftirasis sabu'i, menghamparkan binatang buas, hamparan binatang buas. Ini juga berkaitan dengan sholat. Maksud hamparan binatang buas, binatang buas meletakkan tangannya ketika tidur, ini sikunya di atas tangan, begini. Ini dilarang dalam sholat. Maka ketika sujud itu diangkat ketiaknya, yang taruh begini. Nah, dilarang. Tapi ada yang nggak nyadar ya, sikunya nyentuh tangan. Sudah disampaikan begitu, nanti dia buat lagi. Dia tak sadar bahwa dia adalah pelakunya. Ini yang gawat. Orang nggak sadar dia telah melanggar aturan. Seharusnya ketika kita dengar di sini, kita cek. Ketika kita sujud, perhatikan apakah menyentuh tempat sujud atau tidak. Kemudian ayyutina rajul, bahwa menetap oleh seseorang, al-makana akan satu tempat, fil masjidi, di dalam masjid, kama sebagaimana,
yutinul ba'iru, menetap oleh onta, sebagaimana menetap oleh onta. Dia pergi ke masjid, dia melakukan tahiyat masjid di tempat itu, dia melakukan qobliyah juga di situ, salat wajib juga di situ, selesai ba'diyah juga di situ. Satu aja tempat, dari tahiyat, qobliyah, wajib, ba'diyah, enggak pindah-pindah. Ini dilarang. Masuk masjid, lakukan tahiyatul masjid, geser sedikit ke kanan atau ke kiri, atau maju, jangan mundur. Nah, maju atau geser ke kanan atau ke kiri. Kalau antum berada di sebelah kanan masjid, gesernya ke kiri supaya semakin dekat ke imam. Kalau antum berada di sebelah kiri imam, maka gesernya ke kanan. Kalau antum ada berada di shaf, maka majunya ke depan. Masuk masjid, lakukan salat tahiyat, pindah di tempat tersebut ke tempat lain, lakukan qobliyah, pindah di tempat qobliyah ke tempat lain, lakukan salat wajib, selesai salat wajib, pindah lagi untuk melakukan ba'diyah. Kalau sekiranya ba'diyah zuhurnya 4 rakaat, 2-nya di satu tempat, 2-nya lagi di tempat yang lain. Jadi makruh hukumnya melakukan beberapa salat pada satu tempat. Kenapa? Karena tempat yang kita gunakan untuk sholat akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kalau hanya satu tempat saja menjadi saksi, tentu kurang seru. Tapi apabila sekali datang ke masjid ada 5 tempat menjadi saksi dalam waktu yang sama, itu akan lebih menguatkan. Si fulan apa bersalah? Satu bilang tidak bersalah, yang lain mengatakan nggak tahu saya. Tapi apabila dikatakan semua mengatakan dia nggak bersalah, dia nggak bersalah, dia nggak bersalah, dia nggak bersalah, sampai 5 orang, maka akuratlah dia tidak bersalah. Nah, dalam secara tidak langsung Nabi memberitahukan kepada kita kebiasaan onta. Onta kalau kita beli baru saja di pasar, kemudian kita bawa ke rumah, kemudian kita tambatkan di satu tempat. Di malam itu dia tidur di tempat itu sampai beranak pinak, dia akan tidur di tempat itu sampai mati, atau sampai disembelih. Itu onta. Dia istiqomah di tempat tidur. Beda sama ayam. Nah, ayam gak akan istiqomah tidur di satu tempat. Kambing juga. Tapi kalau onta, dia akan istiqomah. Tanpa untuk ikat di tempat itu pun dia akan tidur cari tempat itu. Yutinul ba'iru. Hadis berikutnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bahwa yatabaha, saling membanggakan atau membangga-banggakan an-nasu oleh manusia fil masajidi, pada masjid-masjid. Apa kira-kira pemahaman ini ya? Apa pemahaman? Berlomba-lomba untuk membangun masjid. Apakah maknanya dilarang membangga-banggakan diri di masjid? Bisa juga. Dilarang Nabi berlomba-lomba membangun masjid untuk membangga-banggakan masjid saya besar, masjid saya mewah.
Ataukah maknanya dilarang membangga-banggakan diri dalam masjid? Saya adalah doktor, saya profesor, saya gubernur 3 kali, saya presiden yang nggak tamat kuliah, bisa jadi presiden. Apakah ini bagian yang maksud ataukah yang tadi? Ya tabahan nasu fil masajid. Yang pertama, karena hadis itu bisa dipahami, tapi menurut kaidah bahasa Arab yang benar, bukan membanggakan diri dalam masjid, tapi maksud hadis ini adalah membanggakan bangunan masjid. Oh, masjid tempat saya bukan kayak gini, karpetnya tebal, ini tebalnya dari Turki, langsung dari Turki. Kalau sholat itu sejuk, AC-nya dingin, kalau pakai kipasnya bising kayak gini, mewah pokoknya masjid saya. Itu dilarang oleh Nabi. Dilarang hukumnya membangga-banggakan bangunan masjid. Hari ini banyak orang ramai-ramai buat masjid, salahnya untuk membanggakan saya yang bangun. Ini masjid keluarga kami. Nah, ini masjid kami yang buat. Ini arsiteknya dari luar negeri. Ini kombinasi gaya Turki Utsmani dengan apalagi yang belang-belang tuh. Gerbangnya ada belang 2, warna putih, warna coklat, putih hitam. Istanbul. Ya, dari lupa. Apa konsep masjid antum? Ya, ini konsep klasik sama Cina modern. Ini gaya Minang. Di atasnya Minang, di bawahnya masjid bertanduk. Itulah adat Basandi syarat Basandi Kitabullah. Jadi di bawahnya Kitabullah, di atasnya Minangkabau. Ada tanduknya. Konsep. Nah, ini hukumnya tidak boleh kalau tujuannya adalah membanggakan diri. Sudah ada masjid satu, dibuat lagi masjid di sampingnya. Kenapa enggak berak saja dibagusin? Kenapa masih ada beberapa meter ada masjid lagi di sampingnya? Apa? Wallahualam. Enggak tahu untuk apa. Yang suruh. Hadis berikutnya dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi dari Sunan Anas bin Malik radhiyallahu an, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyashraba rajulu, bahwa minum oleh seseorang qaiman, dalam keadaan berdiri. Dilarang minum dalam keadaan berdiri. Nah, kalau sudah dalam hadis Nabi melarang minum berdiri, kemudian dia tetap minum berdiri, berarti dia ingkar sunnah. Bayangkan ketika kita datang ke hadapan Rasul, lalu dilihatkan catatan amal, ternyata kita minum berdiri. Nabi katakan, saya kan pernah larang kamu minum berdiri. Apakah sampai pesan saya kepada kamu bahasanya saya tidak senang melihat orang minum berdiri? Kita katakan sampai.
termasuk Nabi larang minum berdiri. Kenapa kamu lakukan juga? Apa mau dijawab di akhirat kelak ketika Nabi tanya, kenapa kamu langgar sunnahku? Jawab apa? Dipikir. Dan sampai pulang ke akhirat kelak berhadapan yang baginda Rasul, kita membisu, tidak punya alasan kenapa melanggar sunnah. Maka sebelum melanggar sunnah, cari alasan yang tepat dulu untuk bisa jadi alasan di hadapan Nabi di akhirat kelak. Jangan enak-enak melanggar sunnah. Kalau begitu metodenya tali-tali hijau-hijau, nah kini isu-isu, orang nggak punya apa. Buatlah sebuah amalan, lakukan sebuah tindakan ketika kita pulang ke akhirat kelak, Nabi bangga dengan kita. Kita senang jumpa dengan Rasul. Kenapa senang? Karena nggak ada sunnah yang kita langgar. Dilihat di ujung kaki rambut, Masya Allah, ada bekas celah di matanya. Kenapa kamu bercelah? Saya dengar hadismu ya Rasul, aku bercelah. Yumbitus sa'am, akan menumbuhkan bulu-bulu mata dan akan menajamkan pandangan. Dilihat lagi ke bawah, kumisnya dipotong. Kenapa nggak dipanjangkan menutup bibir seperti saring kopi, saring teh seharian? Saya pernah mendengar hadismu, potonglah kumismu sampai terlihat merah bibir. Dia lagi ke bawah, kenapa kamu punya jenggot? Saya dengar hadismu, ifa'ul lihya. Dia kumis panjang, dia jenggot dicukur. Kenapa kumis yang memanjangkan dengan jenggot? Pernahkah sampai kepadamu umatku itu kumisnya yang dipotong, jenggot ini panjangkan? Kemudian Yahudi yang jenggotnya panjang, kumisnya yang panjang, jenggotnya yang dicukur, pun sampai hadis itu kepada saya. Kenapa kamu amalkan? Kenapa kamu pilih gaya hidup Yahudi dan meninggalkan gaya hidup saya? Jawab apa nanti di akhirat? Rencana meminta syafaat, nggak jadi minta syafaat karena nggak bisa jawab. Nah, lihat ujung kaki sampai ujung rambut, lengkap dengan sunnahnya. Ada yang ingkar sunnah di situ? Kalau ada yang ingkar sunnah, buang saja dia. Nah, ketika antum ingkar sunnah, potong buang. Ketika seorang sahabat telah melakukan pencurian dan tangannya dipotong, ketika selesai tangannya dipotong, apa kata dia? Segala puji bagi Allah yang telah melepaskan dari saya anggota yang melanggar aturan. Syukur ya kepada Allah. Maka jangan sampai ada anggota tubuh yang melanggar aturan Allah. Kalau ada, buang. Apa? Ada? Jenggot? Enak lihat tuh. Nah, itu buang tuh dagu tak ada sunnah. Yang bawa lagi dagu tak ada sunnah. Di sebelum berenang, dagunya dibuang ke sungai. Nah, apa pula dagu nggak ada sunnahnya? Nah, itu yang namanya mencintai baginda Rasul. Dan itu hakikat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi jangan sampai ada dalam kehidupan kita yang Nabi tidak senang. Itu saya pikir. Dan selesai itu. Nggak usah belajar sampai tasawuf tingkat mi'raj, tingkat ruh mahfuz.
ada lagi otak-otak yang enggak beres. Apa kata dia? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Nah, kalau sekiranya rokok itu dilarang, coba kasih tahu ke saya untuk apa guna tembakau. Itu otak secara sapi. Kalau begitu untuk apa gunanya kecoa? Coba kasih tahu kepada saya untuk apa gunanya kecoa, untuk apa gunanya kelabang. Kalau kamu nggak bisa kasih tahu, goreng saja dimakan sekalian. Kalau memang itu fungsinya, itu berdalil nggak jelas. Itu baru barbar namanya. Dia termasuk tokoh agama yang suka merokok. Bising telinga dia dengan ulama yang mengharamkan rokok. Lalu dia katakan kutip ayat Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu perkara yang Allah ciptakan itu sia-sia. Kalau sekiranya tembakau tidak dibuat untuk rokok, kasih tahu saya bagaimana cara memanfaatkan tembakau. Kalau kamu tidak bisa memberitahu, berarti itu rokoklah tembakau. Nah, kalau begitu berarti rokok boleh. Itu cara mantik berpikirnya begitu, filsafatnya begitu. Nah, kalau begitu untuk apa gunanya kecoa sama kelabang sama kalajengking, kodok? Kasih tahu saya. Kalau enggak kasih tahu, kamu goreng saja. Nah, buat sambal lado. Kan begitu. Jadi artinya sesuatu yang tidak tahu kita gunanya boleh dimanfaatkan. Itu pada prinsipnya begitu. Apakah emas itu termasuk perkara batil? Kenapa laki-laki dilarang memakainya? Sutra itu perkara batil, kenapa laki-laki dilarang memakainya? Apakah piring emas itu batil? Kenapa tidak boleh digunakan? Itu membenturkan pemahaman. Itu orang awam ditipu begitu dengan gaya-gaya filsafatnya, logika-logikanya. Ini yang sangat menyesatkan di akhir zaman. Nah, kalau Nabi larang, ya sudah, dilarang saja. Manut dengan banyak alasan. Jangan korbankan agama untuk kepentingan pribadi, membela harga diri. Nabi melarang seseorang minum berdiri. Ya sudah, jangan minum berdiri. Hadis berikutnya dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, naha, melarang dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatazaffarar rajul, bahwa memakai za'faron oleh laki-laki. Memakai za'faron oleh laki-laki. Nah, za'faron itu sejenis kayu, kalau nggak salah. Kalau antum mau tahu, pesan sama kawan-kawan yang pergi 4 bulan ke India, ada seperti urat-urat gitu. Kalau dicelupkan ke air, air akan berwarna merah kekuningan, kuning keemasan. Itu bagus untuk diminum, itu obat, dan itu tidak dilarang bagi laki dan perempuan. Dan juga bisa digunakan untuk mewarnai pakaian. Ini maksud hadis, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan za'faran, kuning keemasan, itu enggak boleh. Nah, kalau kuning kita antum itu boleh, kuning tiang itu juga boleh. Tapi kalau kuning keemasan itu tidak boleh laki-laki memakainya. Hadis berikutnya Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
naha melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam antusahbarul bahaim, bahwa dibunuh secara pelan-pelan akan binatang ternak. Dibunuh secara pelan-pelan akan binatang ternak. Kalau ajaran kita memerintahkan untuk menajamkan pisau sembelih, kemudian mencepatkan proses penyembelihannya supaya darah keluar lebih maksimal. Sementara sistem mereka adalah membunuh hewan secara pelan-pelan supaya darahnya beku di dalam daging sehingga dia bisa makan darah. Memang kita setelah menyembelih hewan, darahnya keluar semuanya, kemudian masih tersisa darah antara tulang dan daging di celah-celah daging, maka hukumnya boleh dimakan dan cuci daging sampai darahnya, sampai airnya bening. Itu masih ada darahnya, cuci sampai bening. Itu tinggal ampas daging. Maka cuci daging itu tinggal dibilas saja. Tanya sama Ibrahim, sama Pak Zakawi, nah itu spesialis cuci daging. Mulai pada hari pertama sampai hari terakhir, nggak siang nggak malam, pokoknya soal mencuci mereka. Buka keran sebesar-besarnya, digoyang saja daging itu dengan guyuran air. Setelah digoyang, ditaruh di tempat yang airnya turun ke bawah. Selesai. Tapi kalau dimasukkan dalam wadah yang tidak berlubang, nanti ada genangan air merah. Nah, ini menyebabkan daging terendam air darah lagi. Kita was-was untuk memasukkannya. Tapi apabila ditiriskan, jadi air darahnya hilang, sehingga kita tidak was-was lagi melihat daging itu karena terendam air darah. Nah, dulu ada dapat fikih tidak boleh mencuci daging kecuali setelah direbus supaya darahnya membeku. Itu fikih dari negeri seberang. Nah, akhirnya kita makan ampas daging, saripatinya sudah terendam, pindah ke air. Maka merebus daging dan saripatinya akan pindah sebagiannya ke air. Airnya itu seharusnya nggak boleh dibuang. Nah, maka kalau buat sop, airnya jadi kuah. Buat sate, airnya jadi kuah sate. Tapi kalau dibuang, itu dia telah menghilangkan sebagian dari daging. Nabi sabdakan, kuah daging sama dengan daging. Apabila kamu buat sop, banyakin kuahnya, karena membagi kuahnya sudah sama membagi sopnya. Nah, kenapa sekarang masa enak sop ya? Hadis berikutnya, naha melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyamsya rajulu, bahwa berjalan oleh seseorang baina ba'iraini, antara dua ekor onta, yakuduhuma, yang menuntun ia seseorang akan kedua ekor onta tersebut. Dia tuntun dua ekor onta, satu onta dia pegang dengan tangan kanan, satu onta dia pegang dengan tangan kiri, dia tuntun pulang. Dia berada antara dua ekor onta. Ini dilarang. Kata Imam Abdul Rauf Al-Manawi, itu bisa menyebabkan kemiskinan.
Nah, itu bisa menyebabkan kemiskinan. Kemudian onta hanya sekedar contoh, bisa saja di antara 2 ekor kerbau, 2 ekor sapi, 2 ekor kuda, apalagi 2 ekor anjing. Ini nih, sore-sore. Ini yang menyebabkan kemiskinan. Maka nggak ada yang kaya yang iri-iri anjing sore. Nah, kecuali anjing satu ya, kedua itu menyebabkan miskin. Maka kalau pulang bawa kerbau ke rumah, balik daripada kebun, sawah, itu kebunnya suruh berurut-lurus saja. Jangan tuntun kiri kanan, menyebabkan miskin. Nah, hadis berikutnya, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu sholat, bahwa dilakukan sholat alal janaizi, atas beberapa jenazah, bainal kuburi, antara kubur-kubur. Jenazah di antara beberapa kubur kita sholatkan sekaligus, enggak boleh. Kita terlambat datang, ada satu keluarga meninggal disebabkan karena asap genset. Nah, karena dia tidur di ruang genset, asbab pengen cas HP di rumah, pergi ke masjid. Nah, numpang sama Pak Pengurus cas handphone. Saking pentingnya handphone tuh, harus ketiduran dulu casnya. Kalau mati lampu, cari mana bisa cas. Ketika handphonenya penuh, nyawanya habis. Nah, 2-3 remaja meninggal dunia asbab cas handphone dihirup asap genset. Kemudian orang itu dikuburkan, dan kita datang karena terlambat mau sholat di atas kubur. Kuburnya ternyata berpisah-pisah. Di sini 1 orang, kemudian di depannya kubur lama ada 2, kemudian kubur dia tadi lagi yang kedua, kemudian ada 7 kubur, baru kubur dia. Kita sholatkan semuanya Allahu Akbar jenazah ini, kemudian selang di depan itu, kemudian 7 kubur setelahnya. Hukumnya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena bisa saja jenazah yang ada di celah-celah orang yang kita sholatkan itu tidak boleh lagi disolatkan. Mungkin karena faktor dia meninggal kita belum balik, mungkin karena faktor dia tidak boleh disolatkan. Nah, tapi kalau mau menyolatkan di atas kubur, solatkanlah satu-satu. Jenazah mana mau kita solatkan, kita solat di situ. Ada jenazah kita pindah lagi. Tapi kalau untuk solat jenazah hadir, jenazahnya ada di hadapan kita, itu boleh disusun secara memanjang ke depan, bukan memanjang kiri kanan. Yang dibuat oleh Wahabi itu salah. Disolatkan beberapa jenazah dibikin memanjang begitu. Dia susunnya bukan memanjang ke kiri kanan, tapi manjangnya ke depan. Nah, siapa yang duluan datang, dia yang berhak di depan imam. Yang kedua datang setelahnya. Yang paling terakhir datang semakin dekat ke kiblat, tapi jauh dari imam. Posisikan imam pada satu posisi. Kalau sekiranya dia laki-laki, sejajarkan kepalanya dari imam. Kalau dia perempuan, sejajarkan pinggulnya dari imam. Jadi imam itu garis lurus pengaturan. Jenazah pertama laki-laki, kepalanya diturunkan. Jenazah kedua perempuan, angkat kerandanya sedikit sehingga pinggangnya sejajar pada imam. Baru disolatkan. Saya solatkan ini 5 jenazah korban gempa bumi lillahi ta'ala. Allahu Akbar.
itu boleh sekaligus. Dan bahasan ini dilengkapkan kitab fikih. Kalau kita niatkan sholat 5 ternyata dihitung 4, sholat diulang lagi. Kalau kita sholatkan niat 6 ternyata 5, sholat diulang kembali. Harus pas jumlahnya. Kalau tidak mau dengan salah hitungan, katakan saya menyolati ini beberapa jenazah. Fardu kifayah 4 takbir, imam kena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baca Allahumma fir lahum dengan bentuk jamak. Tapi kalau dikubur hukumnya tidak boleh. Hadis berikutnya, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyan ta'ila rajul, bahwa memakai sendal oleh seseorang wa huwa qaimun, padahal dianya seseorang itu berdiri. Dilarang memakai sendal sambil berdiri. Nah, ini susah untuk dia. Alhamdulillah. Yahdikumullah bismillah. Susah untuk diamalkan, bukan tidak mau mengamalkan, tapi hadis ini diriwayatkan dengan asbabun nuzul. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai sepatunya, ketika mau mengambil satu sepatu lagi, datang burung mengambil sepatu tersebut dan membawanya terbang, kemudian menjatuhkannya. Ketika sepatu itu jatuh, keluar kalajengking di dalamnya. Nah, ketika hadis itu dikaitkan dengan asbab nuzul yang itu, maka memakai yang dianjurkan duduk itu adalah sendal yang tertutup atau sepatu yang perlu untuk dipastikan apa yang ada di dalamnya. Tapi kalau sendal jepit tidak jelas, dua tali saja ke belakang, nggak ada yang tertutup nampak jelas, dan justru duduk itu akan menghabiskan waktu. Itu pertimbangan para ulama memakai sendal itu berdiri. Nah, sepertinya yang paling bagus itu memang sendal yang harus pasang duduk, seperti sendal Wiro Sableng. Nah, sendal gunung yang harus perlu longgarkan dulu, masukkan kaki baru dikuatkan. Itu sepertinya sendal yang cocok untuk diamalkan hadis ini. Bukan sendal jepit, kita duduk situ dulu, duduk lantai, pasang sendal jepitnya. Atau orang sudah tua yang antara jempol sama jari telunjuknya nggak bisa renggang lagi, udah lempar begini. Jadi kalau bersandar buka dulu, baru masukin. Pernah lihat kaki orang tua itu timbang tindih jari jemarinya. Itu sebab apa? Nah, kalau antum sujud jari jemarinya itu semuanya ketekuk, itu nggak akan ada istilah timbang tindih begitu. Kalau jari jemarinya pas waktu sholat. Tapi waktu sholat jari jemarinya asalan, itu tuanya nanti tumpang tindih. Apalagi kalau naik semua jarinya jadi satu, itu susah. Wuduknya harus gosok, mandi jenazahnya juga susah. Pakai sendalnya harus dibuka dulu baru masuk sendal. Kalau udah masuk udah bisa lepas lagi. Itu kunci dia. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hadis berikutnya dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata beliau, naha, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil ma'ir rakid, bahwa dibuang air kecil pada air yang tergenang.
dilarang buang air kecil pada air tergenang. Hadis berikutnya, naha melarang ya Nabi SAW ayyubala, bahwa dibuang air kecil, artinya buang air kecil, fil ma'il jari, pada air mengalir. Air tergenang tidak boleh buang air kecil, air mengalir juga tidak boleh. Hafiz, bagaimana kalau buang air besar? Boleh? Hah? Kalau air mengalir boleh. Nabi mengatakan tidak boleh buang air kecil di air mengalir. Kalau buang air besar boleh. Itu nama otak Wahabi. Otak Wahabi itu nggak bisa berkembang nih. Nggak pandai mikir. Kalau buang air kecil saja nggak boleh, apalagi buang air besar. Itu cara mikirnya. Itu kan Nabi nggak buang air besar, bilang buang air kecil. Ya kayak kecil saja, jangan nambah hadis. Nah kesini sapalu kepalamu, mudah-mudahan jadi hantu. Ternyata ada juga ya, ahli sunnah, anak kalkun, cucu kalkun, pemikiran Wahabi. Karena nggak bisa pikir, buang air kecil saja yang larut langsung dalam air, itu nggak boleh di air mengalir. Apalagi yang masih keras berenang itu kayak ikan mas. Pas orang mandi udah wudhu di bawah, ketabrak dahinya. Nah, kalau air mengalir nggak boleh, apalagi air tergenang. Maka sistem WC model klasik, WC di atas kolam ikan, itu WC yang dilarang. Nggak boleh itu. Ikan kali boleh, ikan gurami. Ada yang sudah usia 2 tahun, 3 tahun, pas jatuh langsung banyak. Buang air besar, kena, di bawahnya ada kolam ikan, pas jatuh itu direbutin, hilang masa. Nah nanti pas pancing, bersihkan ikannya, keluarkan, makan lagi, goreng lagi, besok dibuat kuningan lagi, dibuang lagi situ, makan ikan, makan lagi, dari kita untuk kita. Itu rumus pajak itu. Itu Nabi katakan jalalah, nggak boleh dimakan. Kalau memakan ikan jalalah nggak boleh, membuat proses ikan jadi jalalah juga nggak boleh. Artinya tidak boleh buat WC di atas kolam ikan. Pertama buang air kecil di air tergenang, kedua buang air kecil di buang air besar di air tergenang. Kemudian terjadi jalalah. Islam itu bersih, nggak suka yang begitu-begituan. Maka sungai akan bersih kalau konsep Islam. Ya, sampah nggak akan dibuang ke sungai. Tempat kita sampah dibuang ke sungai. Sungainya mampet, sungainya dangkal, terjadi banjir, disalahkan hujan lebat. Dari dulu nenek moyang kamu hujan di tempat itu juga, tapi nggak banjir. Karena nenek moyangmu sampahnya cuma daun saja. Yang kamu sampahnya sudah plastik, dibuang ke sungai. Jadi kehidupan yang tidak tertata bagus, tidak bersih, itu menyebabkan umat itu sengsara. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini kerusakan itu karena ulah tangan manusia sendiri. Nebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan. Itu tradisi yang gak baik. Termasuk antum.
Nah, buang sampah sembarangan. Baru saja dibersihkan itu depan aula situ. Nah, tunggu aja itu ada kulit sampahnya. Dia dikasih MBG buat kelengkeng, ketemu kelengkeng, kulit kelengkeng di halaman. Pokoknya samakan buang. Itu tradisi orang Indonesia, orang kampung itu. Yang lebih bodohnya lagi, tong sampahnya di sini, buangnya ke bawah, luar. Itu betul-betul orang nggak sekolah. Betul-betul nggak sekolah. Nalarnya nggak berpikir sama sekali. Saya rasa dia makan pun nggak sadar dia sedang makan. Asal dia makan. Ini sampah. Taruh di mana? Dia mana tempat? Oh, belum ada. Taruh di kantong. Oh, langsung pergi ke belakang. Jangan dibuang. Selesai makan, buka kaca mobil, langsung lempar. Tutup lagi, kayak nggak bersalah. Itu bukan ajaran Islam itu. Bukan ajaran Islam. Walaupun orang Islam melakukannya. Islam tidak mengajarkan demikian. Islam mengajarkan kebersihan. Saya belajar sampah tisu di bawah mejanya, cuek saja. Sampah makanan, santai saja. Mulai hari ini coba gunakan otak supaya tidak mubadzir. Anugerah Allah Subhanahu wa taala, in syakartum lazidannakum. Paru-paru sudah rusak, jantung rusak, tapi otaknya masih belum pernah dipakai, masih ori. Nah, melarang ya Nabi ayusamma kalbu, bahwa diberi nama akan anjing, au kulaybu, atau anak anjing. Maksudnya di sini bukanlah larangan memberi nama anjing. Kalau punya anjing berburu, kasih nama boleh. Kasih nama Dona, kasih nama Nyaho, kasih nama Menyamin, boleh. Kalau Nyamin, Kop, Nyamin, kasih dia makan. Gak apa-apa. Maksud di sini adalah memberi nama orang dengan anjing. Pas gurunya baca absen, anjing. Hadir bu. Wow, hadir bu. Aneh. Akte kelahiran pun kaget, tukang apa? Catatan sipil. Aneh ya, anjing namanya. Nggak boleh. Atau kulet, kalap atau kulet, nggak boleh. Tapi komentar daripada Imam Abdul Rahman Manawi, kalaulah seseorang memang dikenal dengan sebutan tersebut, maka tidak makruh. Itu sebelum Islam. Seperti Sayyidina Dihyatul Kalbi. Kalau sebut Dihya saja orang nggak mengerti, orang nggak paham. Kalau sebut Dihyatul Kalbi, baru orang mengerti. Maka penyebutan yang sudah termasuk nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Arab enak aja didengar. Tapi kalau dari bahasa terjemahan bahasa Minang, ini kasar gitu ini. Apa mau dibilang? Nanti jangan lupa ya, antum pergi berangkat sama siapa nama yang belum pernah dipakai di sini? Ada Tono di sini? Oke, Tono. Tono mana nih?
kamu haji. Itu nggak boleh itu. Tapi kalau memang tono itu dikenal dengan nama itu boleh-boleh saja. Kalau sahabat kan ada nama Dihiyatul Kalbi, sukunya itu Al-Kalb. Tapi karena sudah terkenal itu nggak apa-apa lagi. Tapi jangan ditambah apa nama itu nama-nama yang disematkan dengan anjing. Nah, walaupun dia toke anjing, jangan ditambah-tambah dengan anjing. Atau dokter hewan. Alhamdulillah nggak ada tempat kita. Di berikutnya, melarang ya Nabi SAW ayyusalliya rajul, bahwa melakukan sholat oleh seseorang fil hafin, di dalam selimut, la yutawassahu bih, yang tidak ditausih dengannya selimut. Tausih itu adalah memakai selimut dengan menyelempangkan ujung-ujungnya. Itu namanya tausih. Nah, taruh ujung kanan di kiri, taruh ujung kiri di kanan. Ini tausih. Nah, apa artinya? Nah, kalau nggak ngerti artinya, itu gambarnya. Kemudian melarang ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyusalli ar-rajul, bahwa melakukan salat oleh seseorang fi sarawil, pada celana, walaysa alaihi rida'un, tidak ada di atasnya rida, tidak ada di atasnya selendang. Jadi dia sholat hanya pakai celana saja, sarung saja, tutup di atas pusar sampai ke bawah lutut, kemudian bahunya terbuka. Ini hukumnya dilarang. Nah, dilarang. Kalau nggak ada pakaian sekalipun, Nabi katakan ambil sebutas tali, taruh di leher. Nah, itu dalil daripada memakai sal. Itu dalil sal. Nah, kita ada sini orang pakai isal namanya. Dalilnya hadis yang tadi, tali ditaruh di atas leher. Tapi kalau begini disebut rida. Nah, mau ada sal, mau rida, kedua-duanya sunnah. Tapi sal itu sunnahnya pengganti baju. Sementara rida adalah sesuatu yang memang Nabi pakai di atas baju. Saya belum jumpa riwayat Nabi pakai baju lalu pakai sal. Dulu ketika awal-awal datang, saya khutbah begini di Berok, pakai sal lagi. Hari udah pakai gamis, nggak pakai jubah, pakai rida. Saya lihat kepanasan makmumnya, kita panas juga. Agak ngeri lihat makmumnya, kenapa agak panas? Akhirnya diminimkan jadi rida saja. Insya Allah. Hadis berikutnya, melarang ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaqudar rajulu, bahwa duduk oleh seseorang bainal dhilli wasyamsi,
antara bayangan dan matahari. Antara bayangan dan matahari. Cahaya matahari masuk ke jendela. Nah, ada cahaya matahari, ada yang teduh. Kita duduk di tengahnya, sehingga separuh badan kita kena cahaya, separuhnya lagi kena gelap. Nah, kalau dilihat seperti itu, maka penampilannya jelek. Itu juga dilarang. Kenapa? Karena tindakan kita menampilkan keindahan ciptaan Allah terlihat tidak bagus, karena faktor separuh ada cahaya, separuh tidak bercahaya. Yang kedua, anggota tubuh yang terkena cahaya matahari, dia mengeluarkan reaksi yang berbeda dengan tubuh yang tidak terkena sinar matahari. Kalau separuh tubuhnya melakukan reaksi, sementara separuhnya tidak terjadi keseimbangan di dalam badannya. Yang pada intinya nggak boleh, baik dari segi penampilan maupun di segi kesehatan. Pindah duduk, bergeser duduknya. Berjemur sekalian, teduh sekalian. Jangan separuh-separuh. Bagaimana kira-kira kalau dia memperingati 17 Agustus, separuh dicat merah, separuh dicat putih? Haram. Nah, karena penampilan muka itu adalah wujud keindahan ciptaan Allah, jangan dirusak. Nah, jangan ikut-ikutan untuk 17 Agustus kayak tentara, ini dicoret, ini ada bendera merah putih, jelek kelihatan. Atau muka diwarnai dengan bendera merah putih, nggak boleh. Nggak sampai segitunya perjuangan untuk bendera itu, melanggar aturan syariat. Pakai saja baju merah putih. Nah, beli sorban merah, pakai gamis putih, pimpin proklamasi. Nah, ini susah. Jadi ketua pembina upacara, kepada ketua pembina upacara, gerak. Upacara saya dimulai. Pasangkan. Oke, tongkat. Mungkin saja. Cari baju yang lebih putih lagi. Sebentar lagi 17 Agustus. Salah satu perlombaannya adalah lomba baca hadis. Hadiahnya umroh, bayar sendiri. Pakaian yang diwarnai tidak ada masalah. Tapi kalau semua ikut-ikutan muka diwarnai, nggak boleh. Hanya contoh sekedar bendera merah putih, bukan anti bendera. Kita pajang untuk bendera sampai habis. Nah, hadis berikutnya, melarang ya Nabi yuta'atas saifu, bahwa diserahkan akan pedang, maslulan akan terhunus. Menyerahkan pedang akan terhunus. Kalau menyerahkan pedang ke kawan, masukkan dalam kumpangnya, dalam sarungnya. Kalau tidak ada sarungnya, kasih gagangnya, handelnya. Ini cara menyerahkan pisau, ini cara menyerahkan golok dan sebagainya. Yang menyerahkan begitu, itu menghunuskan pedang, menghunuskan senjata tajam kepada muslim, hukumnya haram walaupun bergurau. Kemarin ada terima pesan haram. Bagaimana diserahkan oleh tukang pakai? Buka sarungnya, nah, itu boleh. Nah,
melarang ya Nabi SAW ayyuqamar rajul min maq'adihi, disuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya, wa yajlisu fi akharu, dan duduk padanya tempat oleh orang lain. Tidak. Ini Pak Presiden di sini. Kalau memang masjid ada tamu negara, tamu terhormat, ada orang-orang penting, maka kasih tempat sebelum orang datang. Tulis di situ, imam, khatib, menteri mana, menteri dalam negeri, menteri luar negeri, menteri agama, di situ. Sehingga itu tempat kosongan. Tapi kalau sudah diisi oleh jamaah, jangan usir jamaah yang ada untuk mendudukan menteri di situ. Kalau dia terlambat datang, biarkan di belakang. Nggak ada punya hak istimewa di masjid, kecuali sudah di booking oleh pengurus masjid. Dan ditulis di situ parkir mobil Pak Imam, dan parkir di situ. Disuruh usir itu salah sendiri. Anda nggak pandai membaca. Nampak di situ khatib tulisannya kan? Khatib. Antum nggak khatib, duduk di situ. Datang khatib suruh diusir. Nggak bisa antum beriakan hadis ini. Karena booking tempat di masjid hukumnya boleh. Nah, kita mau sholat di mana? Kita bentangkan sejarah kita di situ. Kita pergi keluar dulu, nggak ada masalah. Jadi tidak boleh disuruh orang lain berdiri, kemudian tempatnya diduduki oleh orang lain. La fadla al-arabi alal ajami, tidak ada kelebihan Arab dengan ajam. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, melarang ya Nabi SAW safara bil Qur'ani, bahwa dibawa safar dengan Al-Quran ke tanah musuh, ke negeri musuh. Quran tidak boleh dibawa ke negeri musuh. Artinya Quran dihormati, Quran dihargai. Nah, coba untuk bayangkan apa yang dimasukkan Quran di sini, fisik atau hafal? Fisik atau hafal? Fisik. Kapan Nabi sabdakan hadis ini? Ketika Quran sudah dibukukan atau sebelum? Sebelum. Berarti ketika Nabi hidup, sudah ada di dalam rancangan Nabi akan ada nanti Quran yang dibukukan. Sudah Nabi sudah tahu. Nah, ketika Nabi hidup, walaupun di zaman Nabi Quran belum dibukukan, tapi Nabi sudah tahu bahwasanya umat ini akan punya Quran yang dibukukan, sehingga Nabi bersabda, kalau kamu mau pergi ke negeri musuh, Quran yang dibukukan itu nggak boleh dibawa. Kenapa nggak boleh dibawa? Akan diambil oleh musuh, akan dihinakan oleh musuh. Di sana bisa kita pahami, berarti Quran harus dihormati. Salah satu penghormatannya adalah dipegang dengan tangan kanan, saya baca, dicium. Datang Wahabi, mana dalil cium Quran? Kapan Nabi cium Quran? Bodoh amat. Amatnya nggak sebodoh begitu. Kenapa kamu tanya kapan Nabi cium Quran? Quran di zaman Nabi nggak ada. Bagaimana mencium barang nggak ada? Oh, di mana kalian lahirkan hukum mencium Quran? Dia ada yang ini. Coba kembangkan otaknya sedikit. Otaknya ada wawasannya. Coba carikan alasannya. Kenapa Nabi larang Quran dibawa ke negeri musuh?
supaya musuh nggak pegang, supaya musuh nggak hinakan. Berarti mampu mukhalafahnya, memuliakan Quran hukumnya wajib, menyebabkan Quran terhina hukumnya haram. Jangan masuk kepada pemahaman liberal yang mengatakan yang berharga di Quran itu ajarannya. Ini cuma tulisan, diinjak Quran di depan mahasiswanya oleh seorang dosen. Di Padang kejadiannya, udah lama sih, siapa orangnya wallahu a'lam. Mungkin pernah diungkit kasusnya dan minta maaf. Saya nggak boleh dimaafkan. Nah, itu menghina umat Islam. Itu otak-otak yang tersumbat juga itu. Yang bahagia itu nilai-nilai Quran. Yang kita terapkan dalam kehidupan adalah nilai-nilai Quran, bukan tulisan-tulisan ada. Itu cuma karya, itu cuma sastra, itu cuma seni. Kalau begitu, ambil foto dia, injak dengan kaki. Ini cuma seni. Yang pajang di dinding. Kalau dia sedang beralih, ada foto apa namanya itu di tempat tamu. Siapa yang pakai foto itu kemarin? Berdua pula foto itu dia. Ambil, injak dulu baru kita bertamu. Ini kan seni saja. Kalau foto orang yang diinjak kita digebukin, apalagi Quran. Bendera saja diinjak orang marah, apalagi Quran. Karena sudah semakin waras, semakin gila dia. Katanya cerdas, tapi kok bodoh. Kacau dunia ini. Kayaknya nggak boleh lama-lama di dunia. Pulang saja dah kira-kira. Siapa yang siap pulang hari ini? Sebelum. Subhanallah wa bihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.